wahdah wassalatu wassalam ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana ibnu Zabihaini, sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat Masjid As-Sakinah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara historis, peristiwa berkurban merujuk kepada 3 kejadian. Yang pertama, peristiwa berkurban merujuk kepada kurbannya 2 putra Nabi Adam alaihi salam, Qabil dan Habil. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-27. Watslu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Bacakan olehmu hai Muhammad dengan benar kisah 2 orang putra Nabi Adam yang hendak berkurban. Kurban yang satu Habil diterima dan kurban yang satunya lagi Qabil tidak diterima, dan kemudian yang tidak diterima itu berkata, aku akan membunuh dirimu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika jarak hidup Nabi Adam alaihi salam dengan Nabi Nuh itu diperkirakan 1000 tahun, sedangkan Nabi Nuh hidup di sekitar 4000 tahun sebelum Masehi atau sebelum kelahiran Nabi Isa alaihi salam, maka peristiwa berkurban itu boleh jadi terjadi 5000 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan atau 5500 tahun sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Tetapi Nabi kita yang tidak berguru, Nabi kita yang tidak membaca, Nabi kita yang tidak menulis, ternyata mampu mengkisahkannya dengan sangat benar peristiwa yang terjadi 5500 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Ini menunjukkan apa yang keluar dari diri baginda Nabi adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya dan bukan berdasarkan hawa nafsu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, peristiwa kedua merujuk pada apa yang terjadi antara Nabi Ibrahim alaihi salam dengan putranya Ismail. Di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum Sirah Nabawiyah, Nabi Ibrahim itu datang ke Mekah lebih dari 6 kali. Mundar mandir dari Palestina ke Mekah lebih daripada 6 kali. Kedatangan Nabi Ibrahim yang pertama itu ketika Ismail masih menjadi bayi, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ke Makkah dan kemudian ditinggalkan bersama dengan ibundanya Siti Hajar.
Nabi Ibrahim itu hidup di tahun 1997 sebelum Masehi, atau 2000 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan, atau 2500 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Dan Nabi Muhammad lagi-lagi mampu menyampaikannya dengan sangat detil, dengan sangat tepat, peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail alaihi salam yang dicantumkan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat yang ke-102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Peristiwa berkurban ini boleh jadi adalah kedatangan Nabi Ibrahim yang kedua, karena Nabi Ismail memasuki usia yang paham, usia tamyiz, usia yang mengerti. Itu kira-kira umur Nabi Ismail adalah sekitar 8 tahun. Kenapa? Karena Nabi Ishak alaihi salam dengan Nabi Ismail itu jaraknya sekitar 8 atau 9 tahun, sehingga ketika Siti Sarah melahirkan di Palestina, melahirkan putranya Nabi Ishak, maka kemudian Nabi Ibrahim mengunjungi putra pertamanya Ismail di sekitar umur 8 tahun, dan di peristiwa itulah terjadi peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail alaihi salam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, peristiwa berkurban itu merujuk langsung kepada ayah Nabi Muhammad, Abdullah bin Abdul Muthalib. Nabi yang mulia pernah bersabda setelah peristiwa Haji Wada kurang lebih 3 bulan sebelum Nabi wafat. Nabi mengatakan, ana ibnu Zabihaini. Saya ini, kata Rasul, adalah anak laki-laki dari 2 orang ayah yang hampir disembelih. Ayah pertamanya adalah ayah kenabian Nabi Ismail alaihi salam, sebagaimana Nabi pernah bersabda, innallaha astafa Kinanata min Ismail wastafa min Kinanah Quraisy wastafa min Quraisy Bani Hashim wastafani min Bani Qasim. Nabi Ismail menurunkan Adnan, Adnan menurunkan Kinanah, Kinanah menurunkan Quraisy, Quraisy menurunkan Bani Hashim, Bani Hashim menurunkan Abdul Muthalib, Abdul Muthalib menurunkan Abdullah, Abdullah menurunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah keduanya tentu saja adalah ayah biologisnya, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Dari 12 kabilah yang ada di suku Quraisy, Bani Hashim itu tugasnya adalah jagain Ka'bah dan jagain sumur Zamzam. Itu makanya Abdul Muthalib berkata, seandainya saya punya anak laki-laki lagi yang sedang mengandung istrinya dan lahir anak laki, kata Abdul Muthalib, sama dengan nazar Ibrahim, saya akan mengorbankan putra saya di depan Ka'bah. Begitu dilahirkan betul laki-laki dengan paras yang luar biasa bernama Abdullah, dan kemudian Abdul Muthalib hendak mengorbankan putranya di depan Ka'bah. Tapi orang-orang Quraisy hari itu berpandangan, boleh jadi pemimpin besar Quraisy akan lahir dari anak yang mau disembelih ini, yang namanya adalah Abdullah. Maka kata Abdul Muthalib, bagaimana jalan keluarnya? Maka mereka bersepakat jalan keluarnya adalah diundi saja antara nama Abdullah dengan nama unta. Jika yang keluar nama Abdullah, dengan terpaksa kita menyembelihnya. Tapi kalau yang keluar nama unta, kita sembelih 10 ekor unta.
Begitu diundi, ajaibnya yang keluar itu nama Abdullah. Harusnya Abdullah itu disembelih, tetapi mereka bermusyawarah lagi. Kita sembelih aja 10 ekor sapi, 10 ekor unta, kemudian kita undi lagi. Begitu diundi, Abdullah lagi yang keluar, mereka sembelih lagi 10 ekor unta. Sampai dengan undian yang ke-9 mencapai 90 ekor unta, baru di undian yang terakhir benar-benar keluar nama unta, selamatlah Abdullah, dan mereka menggenapkan 100 ekor unta untuk menebus nyawa Abdullah. Itu makanya di saat haji wada Nabi menyembelih kurban 100 ekor unta, 63-nya Nabi sembelih sendirian, sisanya 37 Nabi serahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan setelah 3 bulan dari peristiwa berkurban itu, Nabi yang mulia wafat, sehingga para ahli sejarah berpandangan, kenapa Nabi menyembelihnya hanya 63, sisanya dikasih Ali bin Abi Thalib? Karena ternyata di usia 63 Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa berkurban atau kurban yang akan kita sembelih hari Rabu nanti, kata Prof. Quraisy Shihab di dalam lentera hatinya, dia menyebutkan hikmah terdalam dari ibadah berkurban itu adalah menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita manusia. Hadirin, boleh jadi peradaban manusia di 2000 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan mengorbankan manusia untuk menyembahkan sesuatu yang biasa, sehingga Ibrahim sempat berkata kalau punya anak laki-laki juga akan menyembelih seorang putra. Boleh jadi di awal abad ke-6 ketika kakek Nabi yang mulia hidup, peradaban manusia biasa menyembelih seorang manusia. Maka dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia itu derajatnya sangat tinggi, tidak layak untuk dikorbankan untuk apapun, karena nilai kemanusiaannya yang sangat tinggi. Maka yang layak dikorbankan bukan nyawa manusia, tetapi hewan, tetapi binatang ternak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali membagi tipologi akhlak manusia itu menjadi 4. Pertama, ada manusia yang tipologinya itu adalah Rabbaniyah, manusia yang akhlak dan sifatnya sentiasa beriman kepada Tuhannya, beriman kepada Allah. Yang kedua, ada manusia yang tipologi akhlaknya adalah Syaitoniyah, sifatnya adalah pembangkang, sifatnya adalah pendurhaka, sifatnya adalah ketakaburan dan kesombongan, dan itu adalah sifat Syaitoniyah. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, pada diri manusia itu ada sifat Sab'iyah, binatang buas, binatang pembunuh. Dan yang keempat, pada diri manusia ada sifat namanya Al-Bahimiyah, binatang ternak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya ketika kambing kita sembelih, ketika sapi dan kerbau kita sembelih, maka kita menyembelih sifat-sifat kebinatangan kita. Dan di dalam Al-Quran, sifat-sifat buruk dari binatang itu yang ada pada diri manusia disebutkan menjadi 5 karakter manusia yang tipologinya seperti binatang. Pertama, dalam surah Al-Jumu'ah, manusia digambarkan sifatnya seperti keledai, ya, sifatnya seperti khimar. Di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kelima itu, keledai membawa begitu banyak beban di punggungnya, tapi keledai sama sekali tidak pernah mengetahui apa yang dibawa di punggungnya.
Mereka adalah orang-orang yang tahu kitab sucinya Al-Quran, tapi tidak bisa membaca kitab sucinya, tidak mengetahui isi kandungannya, dan juga tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Sama aja dengan keledai yang membawa beban tapi tidak pernah mengetahui apa beban yang ada di punggungnya. Yang kedua, dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-41, ada manusia tipikalnya bagaikan laba-laba. Inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Sesungguhnya sehina-hinanya rumah, sehina-hinanya tempat tinggal adalah tempat tinggalnya laba-laba. Kenapa dia tempat tinggal yang hina? Karena binatang-binatang kalau sudah masuk ke sarang laba-laba biasanya akan mati, dimakan, dibunuh oleh laba-laba. Bahkan laba-laba, jangankan binatang lain, sesama anak laba-laba aja saling membunuh dan saling memakan. Ada manusia yang sifatnya bagaikan laba-laba. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 176, ada manusia yang sifatnya seperti kalbun, ada manusia yang sifatnya seperti anjing. Famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalkhas aw tatruku yalkhas. Mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsunya di dalam kehidupan ini bagaikan seekor anjing. Kalau diajak, dia menjulurkan lidah. Kalau tidak diajak, maka dia tetap saja menjulurkan lidah. Bukankah kita sering menyaksikan di dalam kehidupan kita penjilat-penjilat seperti anjing diberikan jabatan, intelektual yang mengkritisi malah kemudian ditertibkan. Banyak manusia yang sifatnya menjilat bagaikan seekor anjing. Demikian Al-Quran menggambarkannya. Yang keempat, Al-Quran menyebutkan manusia sifatnya itu seperti hirdun, seperti seekor kera. Wa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kami berfirman kepada mereka yang melanggar ketentuan di hari Sabtu, jadilah kalian kera-kera yang hina. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-65 ini, kera itu hadirin tipikal manusia yang rakus, tipikal manusia yang serakah. Kalau tidak percaya, kasih saja itu kera di Ragunan, pisang, dia akan tangkap dengan tangan kanannya dan dia akan makan ke dalam mulutnya. Mulutnya masih penuh, coba lempar lagi pisang, dia akan tangkap dengan tangan kanannya, lempar lagi, dia tangkap dengan tangan kirinya, lempar lagi, dia tangkap dengan kaki kanannya, lempar lagi, dia tangkap dengan kaki kirinya. Bahkan kalau kita lempar lagi, dia masih tetap menangkap dengan kedua tangannya dan kedua kakinya yang juga sudah memegang pisang. Dia tidak pikirkan di sebelah kirinya dapat atau tidak, dia tidak pikirkan di sebelah kanannya dapat atau tidak. Bukankah di tengah-tengah kita banyak manusia yang tipikalnya seperti ini? Gendut sendiri, kenyang sendiri, sejahtera sendiri, tidak memikirkan penderitaan dan kesulitan orang di sekitar. Dan yang terakhir, yang sedang ramai adalah tipikal manusia seperti khinzir, tipikal manusia seperti babi. Yang sedang ramai filmnya adalah Pesta Babi. Jauh-jauh kita cerita tentang Palestina, jauh-jauh kita cerita di negara-negara lain. Ternyata pesta babi itu ada juga di negeri kita, bahkan berlangsung selama berpuluh-puluh tahun dari awal kemerdekaan, yaitu di negeri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita beri
naik kelas kurban kita tahun ini bukan sekedar menumpahkan darahnya, bukan sekedar membagikan dagingnya, karena yang sampai kepada Allah bukan darah dan bukan dagingnya, tetapi nilai-nilai ketakwaannya, dan nilai-nilai ketakwaan itu kita korbankan, kita tumbangkan seluruh sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.